Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alvin Nurhuda selaku moderator dari video presentasi proyek usaha mandiri manajemen pembibitan tanaman kelapa sawit Elais Guinesis Jack di Nursery. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Zaini dan Ibu Analia Nasari selaku dosen pengampu dari mata kuliah proyek usaha mandiri, dan juga tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Teguh Budi Trisnanto sebagai dosen pembimbing proyek mandiri ini yang telah bersedia membantu memberikan petunjuk, arahan, serta motivasi sehingga manajemen pembibitan tanaman kelapa sawit sendiri ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Proyek usaha mandiri ini dijalankan oleh 4 orang anggota yang terdiri dari saya, Alvin Nurhuda, kemudian ada Enggar Wahyuni, Fitriani, dan Juanda. Latar belakang, bisnis tanaman perkebunan kelapa sawit sendiri merupakan salah satu bisnis pada sektor perkebunan, yang mana kelapa sawit sendiri merupakan komoditas primadona yang ada di Indonesia yang luasnya terus berkembang sampai saat ini. Bayangkan saja dari 1 hektar lahan tanam kelapa sawit dapat menghasilkan 6 ton minyak nabati. Kemudian produk kelapa sawit sendiri dapat dikelompokkan menjadi bahan makanan, bahan non-makanan, dan bahan kosmetika atau farmasi. Dan di bahan makanan sendiri dapat diolah sebagai minyak goreng, kemudian margarin atau mentega, kemudian dapat juga diolah menjadi pelumas atau oli, kemudian campuran bahan bakar solar, lotion, krim kulit, dan bahan baku biodiesel. Penggunaan bibit tanaman kelapa sawit yang tidak asli, tidak sehat, dan tidak unggul akan menyebabkan kegagalan produksi pada 25 tahun mendatang. Kemudian ada aspek manajemen. Aspek manajemennya terdiri dari POATS, lalu ada aspek produksi, aspek pemasaran, dan aspek finansial. Berikut adalah struktur organisasi dari pembibitan tanaman kelapa sawit di Nursery, yaitu ada Alvin Ruda selaku manajer umum, kemudian Juanda manajer produksi, lalu Fitriani manajer pemasaran, dan Enggar Wahyuni manajer keuangan atau manajer finansial. POATS, pertama, planning adalah proses atau rangkaian kegiatan guna menetapkan tujuan terlebih dahulu pada jangka waktu tertentu serta langkah-langkah yang harus ditempuh supaya mencapai tujuan tersebut. Adapun planning yang kami rancang mulai dari perencanaan bisnis, kemudian persiapan tempat, mengisi media tanam, penyiraman, pemupukan, pengendalian gulma, pengendalian hama dan penyakit, penjualan, dan lain sebagainya. Kemudian ada organizing. Organizing pada manajemen pembibitan tanaman kelapa sawit di Nursery sendiri merupakan proses kerjasama antar anggota dalam memenuhi tugas serta tanggung jawabnya agar tujuan yang telah ditetapkan ini tercapai. Lalu ada actuating. Actuating merupakan penerapan dari planning dan organizing, di mana seluruh bagian yang ada di dalam suatu organisasi bekerja sama sesuai dengan bidang dan job desk-nya masing-masing. Lalu yang terakhir ada controlling. Controlling di sini meliputi pengendalian dari seluruh proses kegiatan yang ada guna menaati peraturan-peraturan serta bekerja sesuai dengan rencana yang telah ada. Lalu unsur-unsur manajemen pada pembibitan kelapa sawit di Nursery sendiri terdiri dari, yaitu pertama yaitu saya selaku manajer umum yang tugasnya ialah membuat perencanaan, memimpin manajer, lalu memantau kinerja, berkoordinasi langsung dengan manajer, mengevaluasi hasil produksi, pemasaran, dan pengendalian keuangan. Kemudian manajer keuangan yang bertugas untuk mengatur seluruh administrasi dalam usaha, membuat analisis keuangan usaha, memegang keuangan proyek mandiri. Lalu ada manajer pemasaran, yaitu melakukan perjanjian kerjasama antara kelompok PUM ini dengan pihak UPKS Polunela, kemudian membuat kontrak penjualan, lalu menandatangani kontrak serta bertanggung jawab atas penjualan kelapa sawit ini. Lalu tugas dari manajer produksi sendiri yaitu melakukan pemilihan kecambah untuk hasil produksi yang terbaik, kemudian mengatur kegiatan produksi pembibitan dan melaporkan variabel apa saja yang diperlukan dalam proyek usaha ini. Kemudian modal yang kami lontarkan untuk proyek usaha ini yaitu sebesar 18.653.000 yang terdiri dari pembelian kecambah kelapa sawit, lalu polybag, tanah, furadan, gandasil, dan lain sebagainya. Kemudian material yang dipakai terdiri dari
tanah, lalu ada furadan, pupuk gandasil, inseksida, fungisida, air, dan lain-lain. Mesin yang kami gunakan yaitu hanya mesin sederhana, hanya alat-alat sederhana seperti cangkul, kemudian hand sprayer, dan ayakan. Lalu metode dan market. Untuk metodenya sendiri akan dijelaskan oleh aspek produksi, dan marketnya sendiri akan dijelaskan oleh Fitriani selaku manajer pemasaran. Yang selanjutnya adalah jadwal pelaksanaan untuk 1 kali produksi. Yang pertama, perencanaan bisnis. Yang kedua, persiapan tempat. Yang ketiga, mengisi media tanam. Yang keempat, penanaman. Kelima, penyiraman. 6, pemupukan. 7, pengendalian gulma. 8, pengendalian hama penyakit. Yang ke-9, penjualan. Layout pembibitan kelapa sawit. Luas naungan yang kami gunakan yaitu 20 x 10 meter, yang di dalamnya terdapat 4 bedengan dengan panjang 15 meter dan lebar 1 meter. Yang di tengah-tengahnya terdapat jalan kontrol yang berfungsi nantinya untuk penyiraman serta pengendalian gulma pada proses pembibitan. Pada proses produksi pembibitan kelapa sawit di pruner seri ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, ada persiapan tempat penanaman. Tempat penanaman pada proses pembibitan kali ini kami berada di bawah naungan UPKS atau Unit Pembibitan Kelapa Sawit Politeknik Negeri Lampung yang berada di belakang kampus Politeknik. Yang kedua, pengisi media tanam. Proses pengisian media tanam ini kami menggunakan polybag dengan besaran polybag 14 x 22 cm dan menggunakan tanah topsoil dengan biaya pembelian tanah adalah 100.000 per meter kubik. Yang ketiga, penanaman kecambah. Penanaman kecambah ini dilakukan setelah media tanam tersusun rapi. Pada proses penanaman kecambah ini, kecambah ditanam sedalam 2 cm yang bisa dilakukan menggunakan jari. Yang keempat, ada penyiraman. Penyiraman pada proses produksi kali ini kami lakukan secara rutin tiap hari, dimulai pada saat penanaman awal. Penyiraman ini kami lakukan 2 kali sehari pada pagi hari dan sore hari. Yang kelima, ada pemupukan. Pemupukan kami lakukan pada minggu keempat setelah penanaman. Pemupukan ini kami lakukan menggunakan pupuk gandasil D dengan proporsi pupuk 1-3 gram untuk 1 liter air untuk 1000 bibit. Yang keenam, ada pengendalian hama dan penyakit. Contoh dari pengendalian hama dan penyakit ini seperti pencabutan rumput yang panjang di sekitar bedengan ataupun di dalam polybag, dan menyingkirkan atau membuang hama yang hinggap di daun kelapa sawit. Yang ketujuh adalah seleksi. Seleksi kami lakukan 2 minggu sebelum penjualan. Pada proses seleksi ini ada 2 ciri, yaitu normal dan abnormal. Contoh dari bibit yang abnormal adalah tumbuhnya daun seperti rumput memanjang serta batang yang kerdil, daun tumbuh bercabang, serta tinggi pohon yang tidak sama dengan yang normal. Nah, ini adalah gambaran dari perencanaan ke produksi. Ini adalah gambaran daripada aspek produksi. Yang pertama itu pemasangan paranet pada persiapan tempat. Ini adalah gambar naungan yang berada di belakang Politeknik Negeri Lampung atau di Unit Pembibitan Kelapa Sawit. Yang selanjutnya, pembuatan bedengan. Bedengan ini kami buat menggunakan kayu. Yang selanjutnya, pengemburan tanah. Pengemburan tanah dilakukan di tempat
penggemburan tanah menggunakan ayakan dan cangkul. Pengayakan tanah dilakukan untuk memperhalus tanah yang ada untuk pengisian polybag. Pengisian media tanam dilakukan setelah pengayakan dilakukan atau tanah sudah cukup halus untuk dimasukkan ke dalam polybag. Ini adalah pemindahan media tanam. Ini adalah proses terakhir sebelum penanaman bibit kelapa sawit. Polybag harus disusun rapih di dalam bedengan yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Dalam hal ini ada 3 komponen strategi pemasaran bibit kelapa sawit menggunakan bauran, yaitu produk, harga, dan lokasi. Produk yang dihasilkan berupa bibit kelapa sawit dari kecambah sampai ke pre-nursery yang siap dipindahkan ke main nursery yang membutuhkan waktu 3 bulan. Dengan harga yang telah ditetapkan yaitu Rp20.000. Lokasi penjualan bibit tanaman kelapa sawit yang dilakukan yaitu menjual bibit kelapa sawit pre-nursery ke UPKS atau Unit Pembibitan Kelapa Sawit Politeknik Negeri Lampung dengan sistem kontrak yang telah ditandatangani sebelum panen. Selanjutnya, aspek finansial. Aspek finansial pada pembibitan kelapa sawit di pre-nursery yaitu biaya variabel, biaya tetap, biaya tenaga kerja, total biaya, harga pokok penjualan atau HPP, harga jual, total revenue atau TR, keuntungan, break even point atau BEP, RC rasio, dan BC rasio. Biaya penyusutan alat pada pembibitan tanaman kelapa sawit di pre-nursery adalah sebagai berikut. 1. Sprayer dengan jumlah 1 satuan buah harga satuan Rp50.000 dengan jumlah harga Rp50.000. 2. Gembor dengan jumlah 1 satuan buah harga satuan Rp80.000. Jumlah harga Rp80.000. Total harga Rp130.000. Total biaya penyusutan per tahun Rp43.333. Total biaya penyusutan 1 periode Rp43.333. Biaya sewa alat pada pembibitan tanaman kelapa sawit di pre-nursery adalah sebagai berikut. 1. Cangkul dengan jumlah 1 satuan buah harga sewa satuan Rp20.000. Jumlah harga Rp20.000. 2. Ember dengan jumlah 2 satuan buah harga sewa satuan Rp20.000. Jumlah harga Rp40.000. 3. Angkong dengan jumlah 1 satuan buah harga sewa satuan Rp20.000. Jumlah harga Rp20.000. 4. Naungan dengan jumlah 3 satuan bulan harga sewa satuan Rp100.000. Jumlah harga Rp300.000. Total biaya sewa Rp380.000. Biaya bahan pada pembibitan tanaman kelapa sawit di pre-nursery untuk 1 kali produksi dialokasikan untuk pembelian 1 kecambah kelapa sawit. Jumlah 2.000, satuan biji harga satuan Rp8.000, total biaya Rp16.000.000. 2. Polybag jumlah 10 satuan kilogram harga satuan Rp25.000, total biaya Rp250.000. 3. Tanah dengan jumlah 2.152 satuan meter kubik harga satuan Rp100.000, total biaya Rp215.200. 4. Furadan dengan jumlah 0,2 satuan kilogram harga satuan Rp50.000, total biaya Rp10.000. 5. Gandasil dengan jumlah 0,2 satuan kilogram harga satuan Rp70.000, total biaya Rp14.000. 6. Fungisida dengan jumlah 0,02 satuan kilogram harga satuan Rp120.000, total biaya Rp2.400. 7. Insektisida dengan jumlah 0,02 satuan liter harga satuan Rp35.000, total biaya Rp1.400. 8.
Air dengan jumlah 36 satuan meter kubik, harga satuan Rp60.000, total biaya Rp2.160.000, total biaya Rp18.653.000. Biaya tenaga kerja pada pembibitan kelapa sawit di Prenursery untuk 1 kali produksi adalah sebagai berikut. 1. Persiapan tempat. Norma 1,5 bedengan per hari kerja. Kapasitas 2.000 biji, 1.333 hari kerja. Rotasi 1 dengan upah Rp133.333. 2. Mengisi media. Norma kerja 400 unit per hari kerja. Kapasitas 2.000 biji, 5 hari kerja. Rotasi 1. Upah Rp500.000. 3. Penanaman. Norma kerja 2.000 biji per hari kerja. Kapasitas 2.000 biji, 2 hari kerja. Rotasi 1. Upah Rp200.000. 4. Penyiraman. Norma kerja 13.500 bibit per hari kerja. Kapasitas 2.000 biji. 0,148 hari kerja. Rotasi 180, upah Rp2.666.000. 5. Pemupukan. Norma kerja 8.400 bibit per hari kerja, kapasitas 2.000 biji, 0,238. Rotasi 9, upah Rp214.200.000. 6. Pengendalian gulma. Norma kerja hari kerja, kapasitas 2.000 biji, 0,148 hari kerja. Rotasi 13, upah Rp192.400. 7. Pengendalian hama dan penyakit. Norma kerja 8.400 bibit per hari kerja. Kapasitas 2.000 biji, 0,238 hari kerja. Rotasi 1. Upah Rp23.800. Total biaya tenaga kerja Rp3.929.733. Analisis perhitungan biaya pada pembibitan tanaman kelapa sawit di Prenursery adalah sebagai berikut. Total biaya Rp23.006.006. Harga pokok penjualan Rp14.500 per bibit. Harga jual Rp20.000 per bibit. Total revenue atau penerimaan Rp32.000. RC rasio 1,4, BC rasio 0,4, keuntungan Rp8.993.994. Break even point atau BEP unit yaitu 1.160 bibit. BEP rupiah yaitu Rp23.200.000. Ya, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.